둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eryan Rahman. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi D3. Nomor induk mahasiswa 20 13 30 57. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto SE ME. Baik, pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang bab 7, yaitu konsep-konsep dasar probabilitas. Buku karya Suharyadi Purwanto dengan judul Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, edisi 3, buku 1. Baik, poin pertama yang akan saya bacakan yaitu tentang pengertian dari probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Probabilitas merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Manfaat dari probabilitas ialah dapat mengetahui atau membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh probabilitas ialah yang pertama, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Contoh yang kedua yaitu peluang produk yang diluncurkan perusahaan atau sukses atau tidaknya produk tersebut. Probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Contoh kejadian peristiwa probabilitas dengan nilai 0 yaitu peristiwa yang tidak mungkin terjadi, seperti yang pertama, tingkat inflasi dan suku bunga dalam 1 tahun takwim di Indonesia 0%. Peristiwa yang kedua yaitu seluruh tanaman dan ternak di Indonesia mati. Dan peristiwa yang ketiga yaitu seorang anak balita melahirkan bayi. Contoh probabilitas kejadian dengan nilai 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi seperti semua manusia pasti mati. Peristiwa yang kedua yaitu semua harga barang dan jasa pasti berubah. Dan peristiwa yang ketiga yaitu tidak ada kondisi manusia yang statis. Selanjutnya, 3 hal penting dalam probabilitas. Yang pertama, percobaan, yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Contoh dari percobaan yaitu pertandingan antara timnas senior melawan ASEAN dan Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Mei 2014. Selanjutnya, hal penting yang kedua yaitu hasil atau
outcome. Hasil ialah suatu hasil dari suatu percobaan. Contohnya, timnas menang, timnas kalah atau seri. Timnas tidak kalah dan tidak menang. Hal penting yang ketiga yaitu peristiwa atau event. Peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya, timnas menang. Poin selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Selanjutnya, pada suatu percobaan di mana hanya ada satu peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama, atau dikenal juga dengan peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. Selanjutnya, pada suatu percobaan atau kegiatan semua hasil mempunyai probabilitas yang sama. Demikian juga pada suatu percobaan, maka satu peristiwa akan terjadi dan tidak mungkin dalam suatu percobaan atau kegiatan tidak terjadi peristiwa. Pada suatu percobaan yang mempunyai hasil lebih dari satu dan semua hasil mempunyai probabilitas sama, serta hanya akan terjadi peristiwa, maka peristiwa ini dikenal dengan lengkap terbatas kolektif atau kolektif eksklusif. Dapat kita lihat dari tabel di samping merupakan contoh dari pendekatan klasik. Selanjutnya, pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan relatif. Pendekatan relatif berbeda dengan pendekatan klasik. Pendekatan relatif adalah besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Contoh probabilitas relatif pada kegiatan jual beli yaitu jual beli saham di B terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking, maka probabilitas jual adalah 2.455.000 dibagi dengan 3 juta dan mendapatkan hasil 0,82. Sedangkan probabilitas belinya yaitu 545.000
245.000 dibagi dengan 3 juta, maka hasilnya 0,18. Contoh pada kejadian perubahan harga dapat kita lihat di samping merupakan suatu data pada tabel. Dari data di atas terlihat bahwa jumlah bulan inflasi ada 9 dan jumlah bulan deflasi 3 dari total 12 bulan. Oleh sebab itu, probabilitas terjadinya inflasi adalah 9/12 sama dengan 0,75 dan probabilitas terjadinya bulan deflasi adalah 3/12 sama dengan 0,25 atau dinyatakan dalam persen probabilitas inflasi sebesar 75% dan probabilitas deflasi 25%. Contoh selanjutnya pada kegiatan mahasiswa belajar dapat kita lihat pada wisuda sarjana 2006 dari 900 mahasiswa dan 520 mahasiswa lulus dengan memuaskan, 295 lulus dengan sangat memuaskan, dan 85 lulus dengan terpuji. Maka probabilitas lulus memuaskan adalah 520 dibagi 900 mendapatkan hasil 0,58. Sedangkan lulus dengan sangat memuaskan yaitu 295 dibagi 900 mendapatkan hasil 0,33. Dan lulus dengan terpuji 85 dibagi 900 maka mendapatkan hasil 0,09. Jadi, pendekatan relatif mendasarkan besarnya probabilitas pada banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan, kegiatan, maupun pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Selanjutnya, poin tentang konsep dasar dan hukum probabilitas. Hukum yang pertama yaitu hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually exclusive, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A atau B sama dengan PA ditambah dengan PB, di mana PA merupakan kejadian yang terjadi dan PB merupakan kejadian yang tidak terjadi. Selanjutnya, peristiwa kejadian bersama. Peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dilihat dengan diagram Venn seperti berikut.
apabila kita ingin menjumlahkan kejadian A dan kejadian B, dapat menjadi rumus PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Maka dengan diagram Venn terlihat adanya perhitungan ganda, yaitu kejadian AB. Kejadian AB tersebut masuk dihitung ke dalam kejadian A dan kejadian B. Oleh sebab itu, untuk penjumlahan probabilitas dengan adanya unsur kegiatan bersama, maka rumus penjumlahan dirumuskan sebagai berikut. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB, di mana PA atau D merupakan probabilitas terjadi A atau D, atau A dan D bersama-sama. PA merupakan probabilitas terjadinya A. PB merupakan probabilitas terjadinya B. Dan PAB merupakan probabilitas A dan B terjadi bersama-sama. Selanjutnya, hukum yang kedua yaitu hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain yang terjadi. Peristiwa A dan B independen apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedangkan untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu kejadian akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat rumusnya yaitu PA dan B sama dengan PA dikali P dalam kurung B garis A, di mana P dalam kurung B garis A yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Selanjutnya, peristiwa pelengkap. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang mempunyai atau yang menyerupai pohon dimulai dari batang, kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Untuk menyusun diagram pohon, ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah langkah awal kegiatan. Kita dapat memulainya dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya.
dengan pohon utamanya merupakan kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah 1. Tahap 2, yaitu membuat cabang. Kegiatan di bursa ada 2, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jual sama dengan 0,6 dan probabilitas beli sama dengan 0,4. Nilai probabilitas pada cabang sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 0,10. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu membuat ranting. Pada kegiatan atau setiap cabang, baik jual maupun beli, ada 3 ranting jenis saham, yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 1. Selanjutnya, tahap keempat yaitu menghitung probabilitas bersama atau joint probability antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, dan F. Kita bisa menghitung probabilitas P dalam kurung D garis A sama dengan atau P dalam kurung E garis B secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga baru sama dengan 1. Dapat kita lihat contoh diagram pohon untuk kegiatan jual beli saham. Baik, selanjutnya poin tentang teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya apakah Tuhan ada dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada di bumi. Jadi, bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan PA1 untuk satu fakta dan PA2 untuk fakta lain. Sedangkan keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PW, maka teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A1 garis B sama dengan PA1 dikali P dalam kurung B garis A1 dibagi PA1 dikali P dalam kurung B garis A1 ditambah PA2 dikali P dalam kurung B garis A2. Dari rumus di atas merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. PA1 garis B menyatakan bahwa fakta-fakta di bumi akan ada apabila Tuhan ada. Mengingat bahwa di bumi banyak sekali fakta-fakta, maka teorema Bayes diperluas menjadi rumus di samping. Selanjutnya, poin tentang prinsip menghitung dalam probabilitas. Adapun beberapa prinsip menghitung yang bermanfaat dalam mempelajari probabilitas, yaitu yang pertama, faktorial, yang kedua, permutasi, dan yang ketiga, kombinasi. Baik, saya akan menjelaskannya dari prinsip yang pertama, yaitu prinsip faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Rumus dari faktorial yaitu n faktorial. Dapat kita lihat dari contoh, ada berapa cara menyusun urutan dari 5 perusahaan yang memberikan divides terbesar. Penyelesaiannya yaitu menyusun urutan 5 perusahaan, yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan
120 cara. Jadi, ada 120 cara untuk mengurutkan dari 5 perusahaan tersebut. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu permutasi. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan atau aransemen jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini, kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Permutasi dirumuskan sebagai berikut, di mana P adalah jumlah permutasi atau cara objek disusun. N merupakan jumlah total objek yang disusun. R merupakan jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jumlah R dapat sama dengan N atau lebih kecil. Selanjutnya, contohnya yaitu ada beberapa susunan yang mungkin dari 3 bank yang ada apabila tiap susunan terdiri atas 2 bank. Penyelesaiannya yaitu 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 1 dan hasilnya ialah 6. Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu kombinasi. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memerhatikan urutannya. Misalkan, ada 10 bank dan kita hanya akan mengambil 3 bank. Maka, ada berapa kombinasi bank yang dapat diambil tanpa memerhatikan urutan atau susunannya. Apabila dalam permutasi dibedakan susunan seperti BCA BNI dengan BNI BCA, maka dalam kombinasi tidak dibedakan susunannya sehingga susunan BCA BNI dianggap sama dengan BNI BCA. Jumlah kombinasi dirumuskan sebagai berikut. Baik, sekian hasil dari pembacaan video bab 7 saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga yang saya sampaikan dapat diterima dan dimengerti. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.